kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Tuti dan Bapak Eko, pasangan di balik usaha nasi liwet. Pak Eko dan Bunda Tuti, boleh dong diceritain gimana sejarah awalnya sampai terbentuknya usaha nasi liwet. Liwet Bunda Tuti. Oh, singkatan. Ya, betul. Jadi namanya dari Liwet Bunda Tuti. Jadi Liwet sendiri kita kasih nama Liwet Tutu supaya orang juga bertanya, apa sih Liwet? Itulah kesempatan kita untuk masuk sebagai upaya kita marketing. Jadi ketika ada seseorang untuk mencoba menanyakan, apa sih Liwet? Ya kita jelasin, Liwet Bunda Tuti. Oh, Liwet Bunda Tuti, namanya memang asing, tapi agak unik. Tapi disitulah setelah kita untuk menjelaskan tentang produk kita. Jadi nasi liwet ini terbentuk keinginan kita untuk membuat bisnis sampingan ya. Karena kita ketahui ada semacam kesukaan orang tua kami untuk menyajikan kepada sejumlah tamu itu nasi liwet yang buatan uak itu, buatan berarti tante. Secara nggak langsung ini hidangan istimewa lah ya? Ya, dianggap hidangan istimewa untuk tamu yang dibuat oleh uak kita. Nah, karena keseringan mungkin uak sudah mulai bosan, akhirnya kita kepikiran untuk gimana kalau misalkan nasi liwet ini kita angkat jadi bisnis kita, diperkenalkan ke masyarakat luas. Karena memang punya cita rasa yang cukup unik. Nah, akhirnya kita meminta izin kepada uak kita untuk memproduksi, sementara kita sebagai bagian dari marketingnya. Tapi karena beliau sudah tua dan merasa capek, katanya udahlah, resepnya saya bagi, kemudian silakan dijadikan ladang usaha. Nah, alhamdulillah dari tahun 2012 ya, kita mencoba untuk memasarkan produk nasi liwet buatan kita ini, karena sejujurnya istri pun tidak bisa masak. Wah, perjuangan besar. Perjuangan pebisnis kuliner. Iya, artinya ternyata semua itu harus dengan usaha, mencoba. Setiap setiap orang punya punya kemampuan. Cuma hanya tinggal memunculkan memunculkan potensi sebetulnya, dan ternyata bisa. Alhamdulillah dari tahun 2012 kita berusaha untuk memulai, tahun 2003 masuk ke tahun ketiga kita sudah mulai mendapatkan banyak konsumen ya, pelanggan. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berdiri sejak tahun 2012 sampai sekarang. Nah, kalau boleh disaring sebenarnya nasi liwet ini itu makanan khas mana sih? Nah, makanan khas Sunda ya, Sunda. Jadi dulu di masyarakat tradisional Sunda ini ada namanya ngabotram. Ngabotram itu makan bareng-bareng. Biasanya liwet ini disajikan oleh para petani di kebun. Kemudian masing-masing petani membawa makanan masing-masing, kemudian saling mencicipi di sawah. Itulah gagasan yang coba kita bangun. Kita bikin konsep bahwa ngabotram itu punya nilai-nilai tradisi yang cukup kuat ya. Artinya terbangun kebersamaan, kemudian saling berinteraksi antara sesama warga, dan itu yang coba kita bangun. Karena belakangan ini juga kita merasa bahwa setiap keluarga biasanya makan sendiri-sendiri ya. Ada yang makan di mana-mana. Nah, kita coba hadirkan kembali konsep ngabotram ini supaya terjalin rasa hubungan kekeluargaan antara ibu dan anak, sesama anggota keluarga, makan sambil ngariung gitu ya. Nah, itu yang kita coba tawarkan. Akhirnya kami membuat konsepnya ngabotram. Dan tadi seperti tagline disampaikan, ngaliwet tanpa ribet. Kita memang menyiapkan makanan liwet ini sudah seperti ini paketnya. Jadi konsumen hanya cukup pesan, kemudian kita siapin fasilitasnya dari mulai kastrol, citel, kemudian piring lidi. Kastrol ya? Ya, ini kastrol. Kastrol ini loh teman-teman. Nanti kita kasih juga piring-piringnya, piring lidi buat mereka makan. Jadi cuman benar-benar konsumen tinggal makan aja gitu. Nanti setelah beres makan, konsumennya nelfon ke kami bahwa nanti bagi barangnya, nah seperti itu. Oh, jadi kalau untuk yang wilayah sekitar sini dipinjemin lah ya? Ya, kita pinjemin barangnya. Tapi kalau untuk di luar kota mungkin ada pengiriman keluar kota ada?
Alhamdulillah sejauh ini kalau kota ke Jakarta, Tangerang, Depok, kemudian di Karawang itu ada pelanggan-pelanggan kita yang alhamdulillah masih terus terkoneksi dengan kita. Jadi untuk kita menghadirkan menu-menu yang unik, Mbak Nanda, seperti halnya tradisi orang Sunda ya, selalu membuat produk makanan dengan singkatan kayak cireng, aci digoreng, batagor, bakso tahu goreng, cilok, aci dicolok. Nah, kita juga sama. Jadi konsep menu yang kita tawarkan ini namanya ada pet jambrot. Jambrot. Ya, jambrot. Oh, unik ya namanya ya. Ya, nasi liwet ditaburi petai asin jambal roti. Ada nasi liwet petir Medan. Petir Medan itu petai sama teri Medan. Ada peda bendot. Peda sama asin cabai gendot. Jadi konsep ini yang ternyata juga cukup unik ya. Artinya banyak orang yang kok namanya apa sih pet jambrot, peda bendot. Nah, akhirnya mencoba berbeda ya. Iya, mencoba berbeda dan ternyata cukup formulanya cukup ini ya, berhasil. Banyak orang yang nanya dan itulah kesempatan kita untuk diketahui oleh publik. Dan yang unik juga, ini baru pertama di Indonesia, mungkin di seluruh dunia kan Anda. Masya Allah. Nasi liwet yang di atasnya toppingnya petai. Jadi sebelumnya orang nggak berani untuk ngasih topping petai ini. Biasa kalau ada pun cuman 1-2, tapi kita coba ditaburin full, dipenuhin. Gitu Anda, gitu. Sehingga itu yang membuat unik. Banyak orang yang tadinya itu tadi karena petai itu memunculkan aroma yang rada aneh gitu ya. Wangi banget loh. Wangi. Ada ketakutan, akhirnya ya kita coba beranikan diri dan ternyata setelah produk kita ini viral, semua orang juga ngikutin apa yang kita buat sebenarnya. Makanya langsung menciptakan kompetitor. Iya. Makanya kita berani mengklaim sebagai topping pertama petai di dunia. Karena kita memang yang memulai itu sebenarnya. Harus pede ya. Harus pede. Saya lihat menu-menunya luar biasa ya. Ini gepuk ya? Gepuk. Ini ikan serundeng. Ayam goreng. Ini ayam goreng. Itu ayam bakar. Oh, ayam bakar. Ini ikan mas. Oh, ikan mas ini? Iya. Oh. Ya, nah ini luar biasa menarik ya. Menggugah selera ini. Baru memandang aja udah kayaknya menggugah selera banget. Apa sih alasannya memilih usaha ini? Apakah awalnya memang bertumbuh dari keluarga pengusaha kuliner? Atau bagaimana nih? Boleh dong di-sharing? Ya, ini memang ide ini berawal dari keinginan saya pribadi supaya istri punya tambahan keuangan. Dulu saya kerja di salah satu media di Jakarta, ada keinginan supaya ada kemandirian dari istri untuk mau belajar minimal menghasilkan sesuatu ketimbang dalam posisi zona nyaman. Nah akhirnya karena tadi ada peluang usaha nasi liwet di mana potensinya hadir di UA yang punya keahlian masak, salah satunya adalah itu keinginan saya untuk memberdayakan istri supaya punya usaha. Saya tercetus dengan sebuah pengalaman teman saya, salah satu jurnalis yang menjalankan tugas ke sebuah tempat dalam kondisi sehat, kemudian pulang sudah meninggal dunia. Kemudian ini membuat shock istrinya yang tanda petik bergantung kepada gaji suami dan merasa di posisi yang tidak aman karena selama ini bergantung dari gaji suami. Nah, saya bilang ke istri, bagaimana kalau kondisi ini juga berlaku sama keluarga kita? Kamu siap? Ternyata beliau tidak siap. Akhirnya nangislah ceritanya. Kemudian ada keinginan untuk akhirnya mau usaha liwet. Belajar memasak sama uak itu. Iya, belajar uak. Walaupun beliau tidak punya background, merasa tidak punya potensi memasak. Tapi setelah dipaksa itu the power of KPP ternyata bisa akhirnya ada potensi untuk masak, dan disitulah akhirnya kami mencoba untuk bisnis ini. Dengan harapan ada 2 keuangan yang bisa kita andalkan. Nanti suatu saat saya berhenti di perusahaan ini. Jadi ada yang nopang? Iya, ada yang nopang. Nah, alhamdulillah
setelah saya memutuskan resign tahun 2013, akhirnya kita fokus di bisnis nasi liwet ini, dan alhamdulillah sekarang masih tetap bertahan. Tetap survive ya? Tetap survive dengan segala kondisinya. Nah, gimana sih rasanya ketika dari nggak ke dapur, tiba-tiba bisa menghasilkan seperti ini, terus ada cuannya gitu loh. Gimana tuh? Hatinya pertama kali, waduh ternyata aku pengusaha juga nih. Terima kasih karena Anda, Masya Allah ya. Dulu kan kalau misalnya masak cuma masak-masak biasa aja. Kemudian setelah belajar sama Allah kan, kalau saya tuh bisanya untuk belajar tuh melihat dan praktek gitu. Kalau misalkan untuk di buku kayaknya nggak bisa. Kalau misalkan udah lihat gini, oh caranya begini, langsung narap, langsung dapat gitu. Nah, pas awal-awal sih memang agak berat juga gitu. Kita belajar ke Uwa juga dengan pakai sepeda gitu kan. Waktu suami saya di Jakarta, saya pakai sepeda ke rumah Uwa gitu kan, untuk caranya gimana sih belajar itu. Nah, usaha banget ya? Usaha banget tuh, bener-bener usaha tuh bener-bener gitu loh. Nah, di awal-awal kita usaha ini kan suami saya masih di Jakarta nih. Masih kerja lah gitu. Ya. Saya tuh masak sendiri, ke pasar sendiri, apapun sendiri, nganterinnya sendiri itu. Pernah dulu hanya 5 porsi doang gini Kak. Aku harus nganterin ke daerah Ujung Berung. Dari sini kita anterin ke daerah. Sini mau ke mana ya? Dari Kopo. Kopo. Saya harus ke daerah Ujung Berung. Pakai motor dengan bawa hanya sepotak gini doang gitu. Tapi nikmatnya luar biasa gitu kan. Ngenikmatin namanya kita ke pasar, nikmatin kita memasak sendiri, nikmatin juga kita nganterinnya gitu, ketemu sama konsumen seperti itu gitu. Nah mungkin ada suatu kebanggaan, sebenarnya saya bisa ya gitu. Meskipun background saya bukan seorang kuliner, bukan seorang pengusaha makanan yang memang terbiasa seperti itu gitu. Nah, kalau memang tadi karena ada desakan dari bapak mertua yang seneng masak liwet ini, suka pesan sama Uwa, makanya saya terjun di sini gitu. Jadi daripada waktu awalnya depresi juga nggak sih Bun? Kalau depresi karena kan maaf ya kan kompor panas ya. Karena mungkin biasa masak biasa untuk keluarga, jadi ya biasa aja, cuman agak sedikit capek aja gitu kan. Mesti ke pasar subuh mesti ke pasar, masak langsung di pasar gitu kan. Mungkin kalau depresi enggak sih, cuma capek iya gitu. Kalo di awalnya gitu. Di awal memulai bisnis ada keraguan itu biasanya. Keraguan ini bakal diterima pasar atau enggak gitu. Itu atau enggak nih yang pesan seneng enggak? Iya seperti itu. Kadang-kadang saya juga menghindari konsumen sebenarnya awal-awal, tapi kan sekarang setelah sekian berjalan, ternyata ngobrol sama konsumen itu memang itu harus gitu. Kita datang sama konsumen itu harus gitu, karena memang pengen tahu juga kekurangannya apa, kelebihannya apa, jadi kita bisa memperbaiki seperti itu gitu. Pokoknya mah luar biasa deh Mbak, ketika kita masak sendiri ada cuannya, wah Masya Allah dah, kayaknya nih gue udah dapat uang nih dan gak ada suami juga gitu, kita dapat sendiri. PD-nya ya. PD-nya tuh dapat dari situ ya. Secure-nya betul. Secure-nya Iya. Pak Eko, ketika dulu tahun 2013 ya, udah ya, itu memutuskan dari pekerja bergeser menjadi pengusaha, itu apakah modalnya udah siap atau ada yang modalin atau bagaimana nih, atau modal nekat? Yang paling pasti adalah modal nekat, tapi nekat dengan penuh perhitungan. Jadi yang paling penting bagi kita ini sebagai pekerja kemudian menjadi pebisnis, itu memang membutuhkan mindset yang harus betul-betul kuat gitu ya. Jadi ketika kita terjun di dunia bisnis harus punya totalitas dan menolkan pemikiran bahwa kita bukan lagi seperti dulu pekerja yang kantoran dari pagi sampai sore gitu ya. Nah ini butuh usaha yang ekstra gitu ya. Karena pada prinsipnya ketika berbisnis itu kalau kitanya lemah, kitanya tidak berusaha untuk bekerja keras, nah cuan tidak akan hadir. Berbeda dengan ketika kita bekerja gitu. Jadi setiap rutin pasti akan ada dapat gaji. Terus awal memulai bisnis di nasi liwet ini jujur saja kita tidak punya modal yang besar. Kita tidak bermodal sama sekali kalau bisa dibilang ya. Kita bersrategi begini. Dulu saya menyampaikan, ya kita butuh modal. Saya bilang pada saat itu kita memang lagi tidak ada uang yang cukup besar. Saya bilang, udah gini aja. Kalau ada pesanan dari konsumen, ngambil dulu ke warung. Nanti siangnya
baru dibayar. Nganjuk lah. Tapi Jadi istilahnya modalnya tempo berapa jam? tempo berapa itu. jam. Jadi misalkan hari ini kita dapat orderan nih, Iya. kemudian apa namanya, kita pesan dulu ke warung, apa yang mesti kita beli, kemudian kita olah, kita dapat uang dari konsumen, setelah dapat konsumen kita bayar lagi ke warungnya. Nah itu sisanya punya kita, berarti seperti itu gitu. Dalam hal ini warung terdekat mensupport. Support banget kan, Anda support, iya. Dalam hal ini hubungan baik. Iya betul. Warung setempat harus dijaga, diberdayakan. Kita sebenarnya izin dulu, nanti bayarnya agak siang karena begini-begini dan mereka paham. Dari sisi kitanya ada keterbukaan lah Ya, dari Apa-apa, awal. warung itu supplier kita. Iya, gitu ya. betul. Jadi kita bilang ini ada PO nih. Gitu Iya. ya. Alhamdulillah cukup mengerti ya, Cukup dan mengerti, alhamdulillah. beberapa kali polanya seperti itu, sampai beberapa kita merasa cukup modal, ya udah alhamdulillah Bisa bayar di muka. bisa bayar di muka begitu. Karena memang kalau kita bicara kita mengalami naik turun bisnis, kita sempat mendapatkan orderan setiap hari itu 200 200 porsi per hari. porsi per hari. Malah tingkat penjualan kita itu lebih tinggi ketika di bulan Ramadan. Itu cukup banyak sampai kita harus membatasi orderan per harinya. Kadang-kadang 5 sudah dianggap terlalu banyak, akhirnya kita putuskan untuk tidak menerima, paling dioper untuk hari berikutnya. Nah, kita mengalami masa yang cukup luar biasa, tantangan yang berat itu ketika COVID melanda di tahun 2019 ya. COVID melanda, itu betul-betul bisnis kita mengalami penurunan yang drastis. Kita merasakan pernah pesan mendapat orderan hanya 5 porsi dalam sebulan. Dari 200 per hari menjadi 5 porsi per bulan. Per bulan. Itu sistemik ya. Waduh, Wah, itu itu luar biasa. mah. Akhirnya itu yang menguras tabungan kita, membuat strategi bisnis semuanya hancur-hancuran. Strategi apapun ternyata nggak mempan. Kita berusaha untuk menjualan di lewat online. Kalau bisnis pengiriman itu, jasa pengiriman luar biasa pada saat itu, kita malah dalam posisi terpuruk sekali. Nah, alhamdulillah meski dalam kondisi terpuruk itu kita mencoba bertahan. Yang penting produk kami itu ada di kepala mereka. Jadi kita kerap kali menyampaikan di media sosial bahwa kita masih ada, kita masih memproduksi, dan alhamdulillah selepas beberapa waktu COVID berlalu, kita sudah mulai angin segar, mulai tumbuh nih pesanan berapa aja walaupun tidak sebanyak yang dulu. Nah, gelombang hantaman ini masih tetap terjadi ternyata karena faktor ekonomi kita juga tidak stabil, sehingga memunculkan biaya produksi yang cukup besar, harga kebutuhan pokok yang tinggi, tapi kita harus menjual di angka yang tidak bisa bergerak di yang sudah kita tentukan. Ini juga menjadi strategi juga tantangan buat kita. Harus mengolah seperti apa nih, walaupun konsumen tidak mau tahu urusan di belakang layar. Mereka inginnya harga tetap terjaga, murah, stabil, dan makanan tetap enak, kualitas terjamin. Nah, ini tantangan besar buat kita. Nah, alhamdulillah dalam beberapa kurun waktu kita masih berusaha bisa bertahan, dan sekarang mungkin hampir 3 bulan ya, orderan itu sudah mulai membaik walaupun dengan jumlah yang memang tidak lebih sedikit sih Kak. Kalau sekarang memang lebih sedikit dari awal-awal kita bisnis membuka bisnis ini gitu. Mungkin seminggu sekarang 150 itu seminggu. Kalau 200 sehari. Itu sehari, itu 150 seminggu kan, itu benar-benar jatuhnya benar-benar gitu. Nah itu jadi mungkin seperti itu sih untuk masalah. Tapi untuk sekarang ini kan untuk pembelian bahan baku apa segala macam baik-baik aja kan ya, nggak perlu hutang warung lagi. Enggak, alhamdulillah kalau sekarang udah sedikit nabung untuk itulah modal seperti itu. Berarti ya berapa dapat marginnya sisihkan. Ya gitu ya. Seperti itu. Emang tantangannya seperti itu ya, karena jadi kita ini di samping kendala yang lain juga tetap dituntut untuk berpikir kreatif, karena persaingan kita tidak hanya sebatas di makanan tradisional, karena kan banyak juga teman-teman yang melakukan bisnis yang serupa akhirnya.
di samping itu juga kita harus bersaing dengan produk-produk makanan luar ya, kayak Korea ini kita juga lagi gempur-gempuran sebetulnya bagaimana masyarakat tetap menyadari bahwa ini ada produk lokal yang juga bisa dibanggakan. Karena kalau sekarang bisnis kuliner juga produk-produk lokal seperti Korea, Jepang ini sudah membanjiri dan lebih banyak diminati oleh warga lokal gitu. Mungkin juga karena faktor-faktor film-film ya. Betul. Menyerang kita. Ya. Hampir kita selalu update kalau betul sekali. Berdampak ke kulinernya juga. Ya. Tapi memang sih di satu sisi kalau menurut saya kita tuh harus memperjuangkan dengan sungguh-sungguh karena ini kan budaya leluhur kita ya. Iya betul. Sayang banget gitu loh kalau sampai tiba-tiba kayak apa ya liwat sampai hilang gitu ya. Makanya sekarang saya suka ketika ada anak-anak kayak anak saya kan bela diri ya Mbak ya, jadi kan mereka suka bawa temen nih ke rumah atau latihan bersama-sama. Kami suka nyediain ini juga, tapi alhamdulillah mereka suka sebenarnya untuk masakan. Mungkin untuk orderan mungkin mereka agak mahal nih kayak seperti itu, tapi kalau untuk menikmati kayaknya mereka mengenalkan budaya-budaya juga kan termasuk budaya Sunda, jadi mereka juga mesti tahu nih ini makanan Sunda loh gitu, seperti itu gitu. Udah kan tadi ada sempat cerita bahwa 3 bulan belakangan itu kan 150 ya, orderan selama seminggu ya. Nah itu kalau boleh tahu omsetnya berapa sih sebenarnya? Kalau dalam per bulan kalau dalam per bulan dulu kan sekarang tuh 30 juta tuh sebulan dulu ya. Sekarang tuh udah mulai seperti itu. Memang kami kalau memang misalkan untuk itu tidak hitung per bulan, tapi kita per harinya. Misalkan dalam sehari kita dapat orderan misalnya 2 juta. 2 juta itu udah untuk beli belanja bahan baku, honor untuk pegawai. Kita mungkin sekarang kebagian tuh hanya 25% aja Kak dari total 2 juta itu, misalkan seperti itu sekarang karena dengan bahan baku yang sangat luar biasa. Nah pembagiannya seperti apa? Pembagiannya misalnya kita dapat nih udah berarti kan udah keuntungan nih dari 25% itu kita dibagi. Saya itu selalu tuh dibagi 2 antara misalkan untuk kebutuhan pribadi sama kebutuhan untuk bisnis seperti itu, untuk pembagian disimpan gitu, seperti itu. Kalau untuk sekarang walaupun dulu memang udah ada pos-posnya Kak, karena memang kita 200 per hari itu alhamdulillah bagi kami. Jadi kita udah buat pribadinya tuh udah banyak pos-posnya nih untuk mode. Yang melakukan pencatatannya siapa? Saya sendiri sih. Waduh. Jadi sambil masak sambil nyatet. Setelah beres semuanya, karena kita kan kalau misalkan pembelanjaan kita tulis berapa yang keluar gitu. Nah nanti selalu ada yang mungkin yang pribadi juga aku tulis juga semuanya gitu, seperti itu. Nanti kita dibagi-bagi dari hasil itu, kita bagi-bagi seperti itu sih. Jadi hampir setiap hari itu ada tuh ya catatan panjangnya ya? Iya, catatan panjangnya, pembelanjaannya, sharing ke usaha seperti itu. Iya, dari dulu udah di pos-posnya gitu. Nah memang untuk sekarang tuh memang kendalanya dapat itu kadang-kadang dari uang itu, aduh kita belum bayar listrik nih, jadi kita udah masukin butuh bayar listriknya gitu dari uang pendapatan itu gitu. Sebelum ke belanja kita ada pembayaran listrik itu kan biasanya kan tuh di akhir kan untuk pembagian. Dan sekarang tidak, dari uang itu kita udah pos-posinya dari awal gitu, karena kayaknya kita mesti bayar uang sekolah nih ke anak, SPP nih, jadi dari uang yang baru kita dapat gitu, bukan dari hasil akhir. Seperti kondisinya memang sekarang tidak stabil ya, karena stabil itu Kak. Sehingga ya harus memutar otak lagi untuk mengatur keuangan. Kalau dulu bisa dipisah dua dompet. Sekarang harus kembali lagi satu dompet. Jadi dalam satu dompet itu kita udah ngebagi-bagi dari awal. Misalkan kita dapat omset 5 juta nih, misalkan hari ini 5 juta itu, waduh anak belum SPP nih. Jadi ketika kita belanja bahan baku, kita juga bayarin buat SPP-nya, buat ininya gitu. Jadi nggak kayak dulu kita dapat hasil akhirnya kita bagi-bagi pos. Nah sekarang kita nggak bisa bagi-bagi pos nih Kak, karena udah nyampur. Sebelum pandemi lebih stabil ya. Alhamdulillah. Setelah pandemi kita menata ulang kembali, tapi memang nggak bisa ditata ternyata Kak, karena memang belum ya, mudah-mudahan belum. Kita saran dari Kananda sebagai itunya ya, sebagai ahlinya. Belum. Harus gimana nih maksudnya kan?
keuangan kami tuh berfokus di satu gini Kak, di satu apa namanya, di satu pemasukan ini gitu, dari sudut ini gitu maksudnya. Jadi aduh selama udah campur banget nih, harusnya kan nanti aja harusnya kan ada pos-posnya, sekarang udah memang nggak bisa Kak. Jadi tadi bilang kita udah tetap bersyukur aja deh, sekarang mah ada orderan alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah gitu, berapa poinnya kita dapat juga alhamdulillah, seperti itu sekarang gitu. Nah, Bunda ini kan nama Pak Eko kan kita sebutnya couple planner ya. Kalau tadi yang saya dengar ceritanya Bunda, berarti Bunda itu manajer keuangan, merangkap produksi. Nah, segala-galanya. Pak Eko sendiri untuk support bisnis ini apa? Apakah marketingnya, apakah media sosialnya? Saya bagian marketingnya sama medsos. Jadi itu tadi tugas saya hanya menjaga orang tetap ingat bahwa ini ada nasi liwet. Dan itu biasanya alhamdulillah memberi dampak juga. Kalau kita lagi tanda petik sepi order, kadang-kadang saya pasang status, tiba-tiba suka ada, saya pesan nasi liwet. Nah, ini bagian dari promosi untuk mengingatkan orang bahwa reminder ya, reminder bahwa kita ini masih eksis gitu. Nah, itu yang coba kita bangun supaya orang masih karena kan dalam kondisi sekarang pasca pandemi ini banyak perusahaan yang gulung tikar. Nah, orang menganggap bahwa kita ini tidak ada, itu yang agak bahaya menurut saya. Makanya saya selalu mengingatkan lewat media sosial, kemudian status, bukan mau sombong, tapi memang ini adalah jualan kita. Tapi memang sekarang begitu sih, internetnya agak-agak narsis lah. Iya, kita harus narsis pada akhirnya. Karena kita dulu kantor salah satu bank se-Bandung tuh kita yang pegang Kak. Misalkan setiap kita dari isiannya dari kirimannya panci-panci buat nasi bok ya? Bukan nasi bok. Kebanyakan kita karena apa namanya unik kantoran yang itunya ordernya tuh kan kantoran kayak bank itu alhamdulillah gitu Kak. Jadi sampai kita sampai Padalarang, Soreang, sampai ke Cibiru. Sempat kita mengalami di mana masa booming, kemudian ada satu kebijakan dari pimpinan perusahaan nggak boleh berkerumun itu. Ya, pertama nggak boleh berkerumun, terus kemudian setelah pasca pandemi pengurangan alokasi untuk mamin. Nah, itu juga ternyata mamin itu makanan minum itu juga berpengaruh buat kita. Apakah sempat menggunakan jasa bank sebagai pinjaman? Pernah banget, dan itu menyiksa sebenarnya. Karena kenapa menyiksa? Karena pengembaliannya itu gitu kan. Kalau dalam bisnis ini kan uang 2.700.000 sebulan tuh gede ya buat menurut kami gitu. Itu mesti kita lakukan selama 5 tahun. Meskipun dulu peminjaman 100 juta, pengembaliannya itu hampir 75%, 178 itu kami harus mengembalikan. Berarti dalam hal ini metode penggunaan jasa pinjaman bank kurang membantu ya, atau tidak membantu sama sekali malah ya. Untuk kita sih ya, untuk kita memang tidak membantu karena berat banget sih untuk pengembaliannya. Dengan angka 70 juta ya, dari 100 juta pinjam kemudian harus mengembalikan 170 juta, cukup berat bagi kami ya, pengusaha ini gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk belajar, ya udah tadi tidak ngotot gitu ya dalam menjalankan bisnis ini. Yang penting kita berusaha untuk ya semaksimal mungkin sekemampuan kita, dan kita harapkan sih bisnisnya berkah gitu aja. Soalnya memang untuk saat ini keuangan kami itu memang lagi bobrok-bobroknya gitu. Karena tidak stabil aja. Karena kan tidak stabil, karena memang kadang-kadang cuma dapat 50.000, 100.000 gitu. Karena memang di awal karena udah kita untuk dipakai untuk kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah tangga seperti itu. Nah, barangkali mudah-mudahan Mbak Nanda bisa memberikan tips buat kami untuk pengelolaan masalah keuangan dari segi ini. Di sini nih kayaknya yang harus dikuatin marketingnya ini. Gimana strateginya biar bisa masuk, apalagi sekarang kan Gen Z ya, yang gampang ordernya gitu kan. Nah, itu gimana ke mereka tuh kita bisa menyentuh gitu. Yang harus dipikirin juga kan kita nggak bisa ngurangin produksi ya. Istilahnya kita akan mengurangi kualitas kan. Ada hal yang kita kurangi dalam kita produksi gitu. Nah, harus buat planning di sini. Tapi dalam hal ini dengan jenis hidangan seenak ini itu mesti dipikirin gimana caranya supaya penjualannya itu frekuensinya banyak gitu, ordernya banyak. Mungkin gini juga karena ini hidangannya per 5, harus dipikirin gimana hidangannya per 1.
apa pakai cawan yang kecil kali apa gitu. Tapi memang mungkin akhirnya akan jadi mahal ya. Seperti itu. Mungkin harus dipikirin begitu, karena kalau yang suka jajan itu kan sekarang anak-anak ya, anak mahasiswa apa segala macam gitu. Tapi kalau mungkin dia kos-kosannya sendiri atau berdua, orderan ini kebanyakan. Jadi harus ngeliat peluang itu yang bisa dibeli satuan. Dikemas lagi kali ya untuk perorangan. Seperti itu. Harus ngikutin strategi yang sekarang kekinian tuh apa sih kira-kira gitu. Akan cari iklannya tiap hari. Kalau sekarang ini kan masih satu dompet nih. Nah, ini saya nih mau satu dompet dengan 2 dapur ini sampai kapan? Itu ditargetin, pokoknya saya sampai lebaran. Habis lebaran udah benar-benar mandiri nih, dompetnya udah masing-masing nih, misalnya seperti itu. Nah, harus mulai pencatatan. Kalau pencatatannya itu dicatat berdua, nggak hanya satu orang aja yang dicatat. Jadi akhirnya bisa mengambil kesimpulannya berdua. Oh, kita kayaknya borosnya di sini, oh kurangnya di sini. Dari satu dompet ini kita coba sisihin ke dompet kedua nih. Kalau 25%, kita tertib 25% sampai dompet kedua ini layak untuk mandiri sebagai dompet usaha. Seperti itu. Soalnya nih, anggaplah kita harian. Sehari itu kita ada penjualan 2 juta. Kan tadi dibilang sama Bunda 25% lah ya, estimasi rata-rata. Nah, kalau misalnya setiap hari itu kita tabung 200.000 aja, kan dalam tempo 30 hari 1 bulan Bunda udah punya tabungan 6 juta. Berarti udah ketolong gitu loh dalam hal itu. Tapi dalam hal ini memang mesti tertib. Komitmen itu kan tabungan, dompet kedua sebagai tabungan. Nah, di margin yang awal ini aja lah uang sekolah di situ. Kalau hari ini uang sekolah, mungkin besok listrik, jangan bayarnya barengan pada hari yang sama. Mungkin besoknya lagi apa distribusi apa seperti itu. Oh, besoknya lagi kita harus bayar BPJS keluarga. Nah, itu jangan di hari yang bersamaan membayar sesuatu gitu. Karena kan kita masih modal terbatas ya gitu. Jadi yang dompet yang 200.000 itu yang tadi di sisi itu utama ya, untuk tabungan kita gitu tuh. Iya, untuk tabungan kita, untuk kita agar punya modal untuk nanti usaha lagi. Seperti itu. Pokoknya disiplin dulu di awal-awal. Komitmen berapa? 150 nggak apa-apa, tapi komitmen 30 hari 150 gitu. Mau yang kasak kusuknya lah istilahnya, itu di dompet yang pertama, dompet utama. Nanti akan lama-lama terbentuklah 2 dompet, dompet usaha sama dompet pribadi. Ntar sudah semakin besar usahanya, kita punya gaji dari yang kita usahakan gitu misalnya. Jadi di dompet yang kedua itu kita kumpulin, nanti kita bisa dibagi ke dompet yang pertama gitu. Iya. Nanti malah kalau setelah jalan usaha ini pakai dompet yang kedua. Pakai dompet yang kedua, misalnya puasa nih selama 3 bulan gitu ya, disiplin, berarti kan udah ketemu punya uang 18 juta itu. Di dompet yang kedua itu yang kedua, iya, buat usaha. Itu. Jadi usahanya udah simpen aja nih, jadi yang ini tetap kita kelola untuk sehari-harinya gitu. Gitu. Nanti pada satu masa jadi tukeran. Yang dompet kedua membiayai dompet pertama. Berapa nih dompet pertama kebutuhan operasional rumah tangga? Oh 5 juta, 10 juta. Udah geser kayak orang gajian, komitmen juga tiap misalnya tiap tanggal 30 nih akhir bulan. Mesti komahnya kitanya mereketkeun berarti kata Sundanya mah mereketkeun. Mereketkeun keuangan gitu ya, sama keinginan pribadi yang pengen ini pengen itu mungkin agak di stop dulu. Itu di stop dulu ya. Puasa dulu deh, puasa dulu terhadap keinginan gitu. Oh gitu ya, insya Allah. Terima kasih Kak Nanda, aduh ya Allah. Sama-sama. Kalau sekarang memang sudah mulai seperti itu, cuman komitmennya kayak agak kurang, tapi memang udah kita bagi 2 nih, ada yang buat ditabungin, ada memang tapi tidak per harinya berapa gitu. Nah, sampai hari ini 250, besok 50-nya gitu. Mendingan stabil aja 200 terus. Dan misalnya gini, kita kan dompet pertama untuk operasional. Ternyata udah bayar listrik, masih ada sisa nih misalnya 500.000 nih. Ya udah tunggu sampai besok lagi pembayaran buat keperluan apa gas habis atau apa seperti itu. Enggak juga kalau ternyata hari ini masih ada sisa harus dihabisin hari ini, enggak juga, kita simpen buat keperluan dompet pertama hari berikutnya.
baru tahu bahwa ada dompet 1, dompet 2 itu baru tahu sekarang, karena dulu aku apa sih dompet 2 apa sih gitu kan, masih pertanyaan. Kalau kita masih manual dompet, kalau misalnya mau agak lebih modern dikit pakai rekening ya. Nah, saran saya yang keduanya nggak usah pakai ATM, jadi nggak gatel ambil-ambil gitu, seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak nih sarannya. Dompet 2 nih, komitmen itu istiqomah. Berarti kalau misalnya Bunda lagi tergoda, Eko nguatin, jangan Bun, tahan, masih 29 hari lagi, tahan gitu ya. Saling terbuka aja, saling kontrol, tapi paling enggak ya memahami lah, sekarang pergerakannya saldonya meningkat menurun seperti itu. Bisa saling koreksi. Pencatatan yang penting ya, karena pencatatan itu harus dilakukan setiap hari. Pak Eko sama Bunda, boleh dong dikasih tips saran gitu untuk para penonton atau pengusaha yang baru mulai nih, kira-kira gimana nih untuk berani jadi couple planner nih, bagaimana? Kalau tips, mungkin ini tips ini ya sederhana. Yang pertama, jangan takut melangkah. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita ingin lakukan, melangkah aja dulu. Berat sudah pasti, tapi setelah melangkah, ide apapun tuh pasti ada. Solusi selalu ada. Karena itu pengalaman pribadi, ketika melangkah tuh amat sangat berat. Pertama mungkin karena malu deh kayaknya gitu kan, suami tuh kerja, masa sekarang suami tuh bakar ayam. Nah itu memang itu udah pasti selalu ada. Tapi ketika kita melangkah, insya Allah semuanya pasti jalannya ada ya. Jalan pasti ada. Jadi dalam hal ini awalnya ngalahin ego. Ngalahin dulu ego, turunin dulu semua ego kita. Dulu kita di atas, mungkin sekarang kita di bawah. Bismillah aja, Bismillah. Apapun yang kita lakukan, pasti ada jalannya. Seperti itu kalau saya melangkah dulu aja gitu. Kalau dari saya nekat dulu itu dulu. Engke kumaha engke, ada pepatah begitu ya. Tapi kalau dari apa itu dalam bahasa Indonesianya? Jangan engke nanti gimana nanti, tapi harus berpikir gimana nanti. Gitu. Kalau dari saya, para suami terutama ini harus mulai dari sekarang mendorong istrinya untuk berdaya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita sebagai kepala rumah tangga. Yang paling penting kita harus menyiapkan istri dan anak kita ini kuat setelah sepeninggalan kita. Mandiri. Itu juga bagian dari apa yang diingatkan oleh Rasul kita, bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah keturunan yang lemah. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Makanya bagi teman-teman para bapak-bapak, dorong istri kita ini supaya berdaya. Dia tidak harus bekerja, tapi minimal membangun kemampuan diri, potensi diri dihadirkan, supaya nanti lahir bakat-bakat yang terpendam. Itu yang paling penting. Dan tadi menurunkan ego, bahwa konsep ketika seorang pekerja untuk menjadi bisnis ini memang ego yang bermain nih. Nah, jadi perlu mengubah mindset bahwa ketika belajar dari pekerja kemudian menjadi pebisnis, kita harus berada di titik nol lagi, menghilangkan ego yang ada di diri kita. Ego bahwa ini adalah pekerja dengan detail jabatan tertentu. Ketika masuk ke zona bisnis, semua harus dinolkan, kemudian melangkah dengan mindset baru, dan harus berani melakukan itu tadi, terobosan, dan harus terus berpikir kreatif. Karena saya yakin ketika orang berpikir kreatif, dia akan survive ketimbang memiliki stuck mindset ya. Harus grow mindset, harus tumbuh terus, harus diberdayakan rasa kreativitasnya dibangun, sehingga itu yang nanti akan memperkuat orang untuk lepas dari ketidakberdayaan. Gitu kan. Lagi mungkin ya karena kita couple-planner, kejujuran, saling jujur, saling terbuka itu nomor satu. Betul. Apapun itu, dalam segi keuangan kan, dalam pemasukannya, pengelolaan itu memang kita harus benar-benar saling terbuka. Itu yang paling penting. Saling menguatkan, saling menghebatkan, itu aja paling penting. Karena memang tidak ada keterbukaan kita satu sama lain, memang agak susah untuk memulainya. Nah, itulah keterbukaan dari kita pribadi. Masing-masing suami istri kalau couple-planner harus menurunkan ego juga sama. Tidak selalu laki-laki yang harus dominan atau perempuan yang lebih cerewet. Tapi masing-masing harus menerima keadaan. Jadi saling menguatkan, saling menghebatkan. Itu saja. Keterbukaan itu.
Pak Eko sama Bunda, terima kasih banyak atas Sama-sama, bincang-bincangnya. Kak. Alhamdulillah. Banyak sekali insight yang kita dapat. Mudah-mudahan perbincangan ini juga menjadi motivasi dan masukan bagi calon pengusaha atau pengusaha awal yang akan berbisnis. Sekali lagi, terima kasih waktunya. Kami juga terima kasih karena atas insight-nya dan atas kunjungannya. Terima kasih banyak.